Sebenarnya di dalam bahasa Indonesia ini terdapat bahasa Melayu, walaupun orang Malaysia berbahasa Indonesia tidak salah, karena di dalam bahasa Indonesia ini ada bahasa Melayu sebagai akar kata bahasa Indonesia. Seperti contoh bahasa Belanda juga dimasukkan ke sini menjadi bahasa Indonesia. Bahasa Arab juga dimasukkan ke sini sebagai bahasa Indonesia. Contoh seperti adil. Bahasa Indonesia tidak ada bahasa Indonesia adil, itu adalah bahasa Arab. Seperti komputer, itu bahasa Belanda, dimasukkan ke sini menjadi bahasa Indonesia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arman JN. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan rezekinya dan dipermudahkan urusannya tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke geng, kali ini ada satu video yang sangat menarik ya geng, yang dimana videonya ini dari saudara kita Apresiasi dari Kepri. Jangan lupa subscribe channelnya ya geng. Dan beliau mengatakan dan juga sekaligus sedikit agak-agak geram atau agak-agak marah ya geng, karena beliau ini seakan mau ditutup mulutnya untuk berbahasa Melayu di daerahnya sendiri, yang mungkin orang-orang mengira bahwa itu adalah Malaysia, tapi ternyata tidak geng. Ini adalah benar-benar asli di Indonesia geng. Dan seperti apa videonya dan judulnya seperti ini ya geng. Masih nak tutup mulut Melayu cakap Melayu. Bukan Malaysia, ini memang Indonesia dari dulu geng. Seperti apa videonya geng? Let's go, kita saksikan sama-sama. Oke. Assalamualaikum, anak cucu numpang tengok-tengok. Kalian gak apa-apa kan guys? Buat kalian yang tak suka dengan konten bercakap Melayu, tak suka dengan konten budaya Melayu, tak suka dengan konten sejarah Melayu, kalian jangan nonton video ini. Awak selalu ingatkan dan jangan buat gaduh di kolom komentar. Ini bukan konten sinetron Jakarta, ini konten orang biasa-biasa saja. Ingat, kita nih tinggal di negara Indonesia. Di negara Indonesia nih ada banyak tradisi dan budaya Melayu salah satunya. Di Indonesia ini tak semua orang bercakap macam sinetron Jakarta, dan di Indonesia ini tak semua orang hidupnya macam sinetron Jakarta. Awak bercakap ini untuk kalian yang mungkin buta sejarah, karena di tahun 2023 nih kalian mungkin baru lahir, dan di masa depan 10 atau 20 tahun lagi atau mungkin 100 tahun lagi, kalau belum kiamat, tiba-tiba kalian bertemu dengan video ini karena kalian buta sejarah, tak pernah belajar sejarah, sehingga kalian bilang konten bercakap Melayu ni tak nasionalis, memecah belah bangsa. Hai orang-orang yang buta sejarah, jangan tutup mulut orang Melayu untuk bercakap Melayu. Sebelum ada negara Indonesia, Malaysia, Singapura, ada banyak orang bercakap Melayu di mana-mana. Asal muasal bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Kalian tidak mau terima, itulah faktanya. Kalau kalian paham awak cakap apa, coba kalian anggukkan kepala kalian 3 kali aja, jangan banyak-banyak. Video ini direkam dan dikirim oleh Khalid Keluma. Jadi si Khalid Keluma ni dia dah sampai pula dekat desa Berakit di Pulau Bintan. Nah, Pulau Bintan ini dia di provinsi Bentar dulu geng, ngomong-ngomong saya lihat video ini geng, tempatnya ini atau kampungnya ini geng sangat-sangat cantik geng, serius. Ini sangat-sangat cantik dengan pohon kelapanya, dengan rumah panggungnya. Ini kelihatannya rumah Melayu yang sangat lama geng. Mungkin ini dilestarikan sampai saat ini geng. Ini tempatnya ini sangat cantik geng. Mungkin teman-teman ada yang pernah pergi ke sini melancong atau apa, teman-teman dari Johor, dari Kuala Lumpur, dari Selangor, apakah ada yang pernah ke sini geng? Komen di bawah. Sangat cantik. Dia berbeda dengan provinsi Riau. Kalian jangan salah-salah lagi. Kalian kan dah dewasa semuanya. Jadi kata Khalid Keluma, di desa Berakit ni ada rumah panggung Melayu yang usianya sudah ratusan tahun. Kalau Khalid Keluma dah bercakap rumah panggung Melayu usianya 100 tahun. Jadi rumah panggung Melayu ni sudah ada sebelum ada negara Indonesia, Malaysia, Singapura. Kalian paham tak awak cakap apa? Dan kata Khalid Keluma, rumah panggung di desa Berakit ini adalah cagar budaya. Pemerintah sangat melindungi rumah panggung Melayu ini. Kalian tahu tak, kalau dah pemerintah Indonesia atau pemerintah daerah Kabupaten Bintan
Bintan, Provinsi Kepri, jadikan rumah panggung Melayu ni cagar budaya. Artinya rumah panggung Melayu ni dilindungi supaya dia tidak hilang, supaya dia tidak musnah. Untuk apa? Untuk generasi saat ini dan selanjutnya belajar tentang sejarah. Kalau dah pemerintah jadikan rumah panggung Melayu ini cagar budaya, artinya pemerintah melestarikan budaya Melayu. Yang kalian ni tak puas hati, tak senang hati, awak bercakap Melayu ni ada apa? Jadi rumah panggung Melayu yang usianya sudah ratusan tahun ini bukan di Terengganu Malaysia, bukan di Kelantan Malaysia, bukan juga berada di Pulau Sumatera, tapi rumah panggung Melayu ini berada di perbatasan 3 negara, Indonesia, Singapura, Malaysia, tepatnya di Desa Berakit di Pulau Bintan yang bagian utara. Halaman rumahnya ni luas, halaman rumahnya ni banyak pokok nyio. Kalau kalian tak tahu pokok nyio, pokok nyio tu pokok kelapa. Terus cara si Khalid Keluma ambil video dia ni, dia sangat berbeza, sangat bernilai tinggi bagi kami tim apresiasi dari Kepri, karena video Khalid Keluma ni mampu memberikan gambaran suasana di sekitaran Provinsi Kepri. Kita bisa nampak rumah panggung Melayu ni dikelilingi pokok kelapa, dan tak jauh dari rumah panggung Melayu ni langsung di tepi pantai, tepi laut. Jadi laut di depan sana tu dan langsung masuk ke perbatasan 3 negara, Indonesia, Malaysia, Singapura. Tu cantik kan suasananya kan, macam cerita-cerita Melayu lama, macam filem Piramli, Pendekar Bujang Lapuk. Assalamualaikum. Anak Cicin pan tengok-tengok. Pasal video-video aku tu dikirim ke apresiasi DKP terus dipost, banyak juga yang komen-komen kan, banyak juga yang penat aku berjalan kaki nak cari Amirul, sekali nak akak-akak telur orang ni yang telur ayam punya orang. Jadi pas tengah dia jalan kat gini aku masuk, aku terlihat kau tengok tu, cantik rumah adat Melayu dia. Tadi aku terjumpa ada bapak-bapak kat belakang situ kan, aku tanya rumah ni ternyata umur dia dah beratus tahun, semenjak zaman Jepang tak salah aku. Masih ada yang tinggal. Tanyalah mana tahu ada orang kan. Assalamualaikum. Kata mak aku kalau 3 kali ucap Assalamualaikum tak ada yang jawab, tak boleh dipaksa lagi. Tapi tak apalah, suasana di sini tu memang sangat seronok, tenang, banyak pokok kelapa. Ini ada pokok asam lagi tu. Kau tengok tu. Cantik. Kalau kau tengok tu, di sini pokok kelapa tu banyak, sedap. Jadi kalau korang haus tak masak air, panjat aja pokok kelapa tu. Sebelah sana lagi ada kedai kopi. Depan kedai kopi sana lagi tu ada laut, pantai. Ujung sana lagi tu dekat pantai tu dah masuk Singapura, dah masuk Malaysia. Jadi dia masuk ke perbatasan 3 negara besar. Berakit ni masuk Indonesia, sana Singapura sama Malaysia. Tapi walaupun ni rumah adat lama, masih tersentuh modern. Apa? Tidak lain tidak bukan token listrik. Kalau misalnya rumah dekat kampung-kampung ini, walaupun orang dia pergi ke mana pun, lagi ke kebun ke atau lagi melawat atau apa, rumah ni dia kata buka seperti ni je, takkan ada maling. Bukan takkan ada, mungkin jarang ada maling, tapi suasana sedap, ada pokok bambu. Kejap lah aku taruh telur ayam dulu. Masih dilestarikan tu imam, tu kalau nak tu imam baru balik dari masjid, baru habis solat asar. Kejap lah aku taruh telur ayam ni dulu, berat sangat. Duduk dulu sekejap ya, aku nak bagi tahu informasi. Bahasanya tadi aku dah ngitung ni. Ini yang saya bingung dari dulu geng. Saudara kita ini mencari Amirul yang asli, tapi saya tidak yakin geng. Yang Amirul yang sebenarnya itu geng, menurut saya saudara kita inilah Amirul yang asli. Tapi di dalam kontennya selalu mencari Amirul yang asli, tapi saya tidak tahu juga yang aslinya yang mana, yang bercakap-cakap di video tersebut, ataukah yang ini Amirul yang asli geng. Soalnya beliau ini selalu mencari Amirul yang asli, tapi saya yakin Amirul yang sebenarnya adalah dia geng. Saya tidak tahu ya geng, saya mau mencari lagi seperti apa geng. Ada berapa? Kurang lebih ada 170 batang. Kalau itu kurang, aku mohon maaf, korang coba hitung sendiri. Baterai saya sudah kalau korang nak memastikan, korang datang sini, korang hitung sendiri. Korang kalau ada yang nonton video ni dan korang tahu ni aku di mana, terus ini kalian tahu ni rumah punya siapa, coba korang komen di bawah siapa punya rumah ni. Soalnya aku nak cari tuan rumah dia. Tadi Assalamualaikum dah 3 kali tak ada nyaut. Agak-agak dia lagi pergi mungkin keluar kan.
Korang nak tengok, kalau kemarin di kampung Sekatap kita ada jumpa tempayan, di sini pun ada tu tempayan, isi dia pun air. Jadi buat orang kalau misalnya jalan jauh, haus, minum aja air dan tempayan tu. Atau kaki kotor kena lupa kan, cuci dulu baru masuk rumah. Karena apa? Karena bukan mineral yang asli. Titik-titik isi sendiri. Suasana rumah dan suasana halamannya ni memang cantik. Halaman rumah yang luas, sejauh mata memandang. Suasananya ni. Terlepas dari rumah panggung Melayu ni, aku dah pening. Nak hantar telur ni ke mana? Tadi yang pesan dia cakap dekat Desa Berakit. Yang pesan telur ayam ni Bang Rostan sama Kak Romlah. Terlupa rumah dia mana satu. Kejap lah aku cuba cari dulu Tanya yang mana-mana. Aku kan bukan Amirul yang asli. Titik-titik isi sendiri. Titik-titik isi sendiri. Dulu lagi. Jadi kalau lihat ini, tapi saya yakin dia Amirul asli. Adat Melayu Haji Abdul Salam di Desa Berakit dekat wisata mangrove Berakit. Inilah koordinatnya. Dia dekat juga dengan Berakit Bay Resort. Dia dekat juga dengan Bintan Beach di Desa Berakit. Dia masuk di ujung sekali. Si bukan Amirul yang asli itu, dia kan dari Desa Berakit. Dia kirim video ke Tanjung Pinang karena posisi awak di Tanjung Pinang. Tanjung Pinang itu dia di Pulau Bintan. Inilah dia Pulau Bintan. Tanjung Pinang ini ibu kota dari Provinsi Kepri, bukan Provinsi Riau. Kalian jangan salah-salah lagi, kalian kan dah dewasa semuanya. Pulau Batam, Pulau Rempang, Pulau Galang ni pun masuk di Provinsi Kepri. Kalau Pulau Batam, Pulau Bintan ni belum terhubung jembatan, masih nak dibuat jembatan Batam Bintan. Bandar Penawar tu masuk Malaysia. Dan ini Selat Singapura, di depannya Singapura. Jadi ini perbatasan 3 negara, Indonesia, Malaysia, Singapura. Tahu Tanjung Balai Karimun, Pulau Kundun ni pun masuk juga di Provinsi Kepri. Kalau kita turun ke bawah sedikit, Pulau Benan, Mensana, Pulau Lingga, Lingga dan Dabuk Singkep ini pun masuk di Provinsi Kepri. Tempat Gunung Daik bercabang 3 ya kan. Nah, tapi yang kita nak tengok suasana di Desa Berakit. Rumah adat Melayu Haji Abdul Salam di Desa Berakit. Kalau kalian faham awak cakap apa, coba kalian anggukkan kepala kalian 3 kali. Faham. Aja, jangan banyak-banyak. Jadi inilah suasana perjalanan. Si bukan Amirul yang asli di titik isi sendiri. Dia berjalan nak angkat telur orang, angkat telur ayam punya orang, kata dia. Sambil tu dia nak cari si Amirul yang asli. Karena kotak buruk Amirul yang asli itu selalu dibawa ke mana-mana dengan si bukan Amirul yang asli ni. Wih, memang cantik suasananya. Lawa, langitnya pun sangat cerah dan riang gembira. Jadi perjalanan si bukan Amirul yang asli ni, dia terjumpa rumah panggung Melayu yang usianya sudah ratusan tahun ni dekat Desa Berakit. Makasih buat kalian sudah nonton. Makasih juga buat si bukan Amirul yang asli dan kalian keluma. Iya, itulah geng videonya dari saudara kita. Apresiasi dari Kepri. Jangan lupa subscribe channel geng. Tadi beliau sedikit saja menceritakan tentang sejarah tempat itu, yang dimana rumah adat Melayu yang sudah ada 100 tahun geng dilestarikan sampai saat ini oleh pemerintah Indonesia dan dijadikan cagar budaya untuk generasi seterusnya seperti kita saat ini geng. Dan beliau juga tadi sedikit agak geram ya oleh oknum-oknum atau individu-individu yang melarangnya untuk membuat konten berbahasa Melayu atau bercakap Melayu. Ya, mungkin orang-orang tersebut atau oknum-oknum tersebut ingin saudara kita ini membuat konten berbahasa Indonesia. Dan kita juga jangan lupa, sebelum adanya Indonesia, sebelum adanya Singapura, Brunei, Malaysia, di situ sudah ada orang Melayu sejak lama lagi geng. Sebelum negara ini terbentuk, sebelum ada jalur gemilang, sebelum ada merah putih, dan sebelum ada Brunei dan Singapura, orang Melayu sudah hidup di sini geng. Dan juga terkadang ya ada saya dengar bahwa orang-orang kita, oknum-oknum dari orang-orang kita yang mengatakan orang Malaysia atau orang Melayu itu mencoba belajar bahasa Indonesia sehingga ingin melupakan bahasa Melayu. Seperti ini yang menurut saya ya, walaupun mereka itu bercakap Indonesia atau ngomong Indonesia, sebenarnya tidak salah sebenarnya. Karena apa? Karena akar bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu. Walaupun mereka berbahasa Indonesia, karena di sana di dalam bahasa Indonesia itu ada bahasa Melayu sebagai akar bahasa Indonesia. Contoh ini bahasa Melayu di sini ini pohon. Contohlah inilah bahasa Melayu di sini ada ranting. Ini suku-suku di Indonesia. Ranting-ranting ini adalah suku-suku di Indonesia. Suku Jawa, suku Sunda, suku Madura, suku Sasak. Bahasa suku-suku ini diambil sedikit-sedikit disatukan ke dalam bahasa Melayu ini sebagai akarnya,
dibentuklah menjadi bahasa Indonesia. Sebenarnya di dalam bahasa Indonesia ini terdapat bahasa Melayu, walaupun orang Malaysia berbahasa Indonesia tidak salah, karena di dalam bahasa Indonesia ini ada bahasa Melayu sebagai akar kata bahasa Indonesia. Seperti contoh bahasa Belanda juga dimasukkan ke sini menjadi bahasa Indonesia. Bahasa Arab juga dimasukkan ke sini sebagai bahasa Indonesia. Contoh seperti adil. Bahasa Indonesia tidak ada bahasa Indonesia adil, itu adalah bahasa Arab. Seperti komputer, itu bahasa Belanda dimasukkan ke sini menjadi bahasa Indonesia. Wajar saja orang Melayu, orang Malaysia ingin berbahasa Indonesia, wajar, karena di dalam bahasa Indonesia tersebut ada bahasa Melayu menjadi akar bahasa Indonesia. Oke kan? Sampai di sini saja video saya. Seperti biasa kita akan berjumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.